Tidak jarang kita dapati seorang difabel berkeliaran di jalanan, bukan untuk unjuk gigi, tetapi mengharap dikasihani. Sungguh ironi yang seharusnya diakhiri. Woi, bro. Ini bro. Ah, hati-hati tuh. Oke bro. Dari mana bro? Habis melamar kerjaan, Terus gimana hasilnya? ya biasalah, udah ngelamar ke sana sini, tapi banyak penolakan karena gua mempunyai kekurangan. Oh, gitu ya. Diminum dulu bro kopinya. Oke siap. Wah, ada info nih. Dibutuhkan segera digital marketing. Wah, boleh tuh. Coba subscribe. Foto 3 dari 13. Wah, pesan dari siapa nih? Depan. WhatsApp. WhatsApp. PT Harini Inklusi. Wah, JL. Merdeka nomor 25. panggilan interview. Cilegon, Banten. Semoga Telepon kali ini 025 bisa diterima. 7654. Kembali, tombol. Mau ngelamar kerja juga lu? Iya nih mas. Serius? Dengan kondisi lu yang kayak gitu, yakin mau ada perusahaan yang nerima lu? Lu bisa lihat aja enggak? Apalagi lu kerja di kantor. Saya percaya kemampuan saya lebih penting daripada keterbatasan saya. Alah, optimis sih boleh. Tapi dunia kerja itu keras bro. Nggak semua orang mau ngertiin orang yang kayak lu. Anda boleh ngomong kayak gitu, tetapi saya yakin saya punya potensi. Selamat pagi Pak Fajri, silahkan duduk. Saya sudah membaca di CV Bapak bahwa Bapak ini pernah mengikuti pelatihan UMKM. Iya Ibu, saya telah mengikuti pelatihan pemasaran UMKM. Dan di sana saya banyak belajar mengenai strategi komunikasi dengan pelanggan, mengatur produk, dan saya sendiri pun pernah menulis laporan. Bagaimana cara Bapak menjaga komunikasi tetap efektif dengan tim? Saya bisa beradaptasi dengan cepat bersama tim, karena saya yakin komunikasi adalah kunci. Lalu, apa motivasi Bapak melamar di perusahaan ini? Saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang bagi saya untuk bekerja, karena setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Terima kasih Pak Fajri, penjelasan Bapak sangat jelas dan inspiratif. Selanjutnya nanti kami akan segera hubungi Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Oh iya, ini berkasnya. Baik, saya terima ya Pak. Iya Bu. Selamat pagi Bapak Fauzi, silahkan duduk atau senyamannya Bapak saja ya. Terima kasih ibu. Baik. Senang bisa berada di sini. Saya sudah melihat di CV Bapak bahwa Bapak ini mempunyai
keahlian di bidang konten kreator. Bisa diceritakan sedikit? Saya terbiasa buat konten digital, editing video, foto, sampai mendapatkan juara 1 konten kreator tingkat nasional. Dan dari situ saya berkesempatan ke Korea Selatan. Korea Selatan. Apa yang Bapak pelajari di sana? Saya melihat bagaimana disabilitas diberdayakan di sana, diberi latihan soft skill yang jelas supaya siap masuk dunia kerja. Saya sempat berpikir, kenapa Indonesia belum sampai ke tahap itu? Kenapa saya ada di sini? Saya ingin buktikan bahwa kita juga mampu asal diberi kesempatan. Lalu, bagaimana Bapak melihat keterbatasan dalam pekerjaan sehari-hari? Saya tidak melihat kursi roda sebagai penghambat, justru sebagai niat bahwa mimpi saya lebih besar daripada keterbatasan saya. Dengan kreativitas dan semangat, saya yakin dapat memberi kontribusi. Terima kasih Bapak Fauzi, penjelasan Bapak sangat menginspirasi. Selanjutnya kami akan segera menghubungi Bapak. Terima kasih Ibu Umay. Saya akan menunggu kabar baik. Selamat pagi Mbak Resti, silahkan duduk. Pagi. Saya sudah membaca CV yang sudah Mbak Resti kirim, bahwa Mbak Resti ini mempunyai keahlian di bidang desain grafis ya. Bisa diceritakan sedikit? Betul, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Resti. Silakan duduk. Wah, kalian berdua ngelamar bersamaan ya? Perusahaan kami tidak selalu bisa bekerja berdua. Bagaimana Mas Fikri dan Mas Hanif ini dipisahkan di divisi yang berbeda. Oke, Mas. Oke. Masuk.
perusahaan kita siap buat menampung mereka? Banyak loh perusahaan di luar sana yang hanya CSR. Nah, betul tuh. Sistem kita aja kurang jelas. Takutnya malah jadi beban. Ibu. Saya dengar ada keraguan soal menerima karyawan disabilitas. Iya betul Ibu. Saya khawatir karena kinerjanya belum jelas. Saya sendiri penyandang disabilitas, tapi lihat, saya memimpin perusahaan sampai saat ini. Kalau saya yang mempunyai keterbatasan mampu membuktikan, mengapa kita ragu memberi kesempatan kepada mereka? Mulai hari ini, PT Hari Ini Inklusi bukan sekadar perusahaan. Kita adalah rumah bagi semua talenta tanpa memandang keterbatasan. Karena keterbatasan hanyalah cara lain untuk menemukan kekuatan. Selamat siang, silahkan perkenalkan diri dulu. Baik Bu, nama saya Iqladian. Saya lulusan S1 Teknik Informatika. Saya juga aktif di organisasi. Ditaruh di posisi apa aja pun bisa. Saya rasa perusahaan ini butuh orang yang kayak saya. Oke, baik. Tapi bagaimana cara Anda bekerja dengan tim? Jujur sih, saya lebih suka kerja sendiri. Karena menurut saya kerja dalam tim itu kayak ribet. Dan saya juga nggak yakin bisa nyaman kerja dengan yang katanya orang-orang spesial itu. Terima kasih Pak Yiyik. Saya rasa cukup sampai di sini wawancara. Kok sebentar sih? Jelas-jelas saya yang banyak pengalaman dibanding mereka. Pak Yiyik, di perusahaan kami tidak mencari orang yang pintar. Kami mencari orang yang baik, menghargai sesama, dan bekerja sama dengan tulus. Terima kasih atas waktunya. Saya jangan menghubungi Anda. Silahkan keluar. Tetap semangat ya Mas. Ketika kesempatan diberikan setara, keterbatasan berubah menjadi kekuatan. Karena senyum mereka adalah senyum kita semua. Kita manusia, kita berbeda, kita ada. Apapun kondisi kalian, ketakutan akan hal-hal baru ataupun trauma yang enggan disudahi, jangan sekalipun berkecil hati. Kalian orang-orang terpilih untuk menjalani hidup di dunia yang kejam ini, katanya. Dengan takaran tantangan seberat ini, belum tentu orang lain akan bisa terbiasa menjalaninya. Sudikah mereka untuk mengerti, memahami, dan menerima kita semuanya? Halo guys, kita sekarang berada di Pinjol. Bahkan saya Saya lah bisa. Skenario nya gimana? Kalian digerebek. Kopinya diminum. Dok ya.
Oke. Ini bro. Serius? Hai, kita udah beres. Tek rumah juga beres. Ini tag yang ke 1000 kali. Ini dia tag ke 1000 kali. Terakhir. Mau ikut? Halo, selamat siang. Hari ini kita take ketiga. Nah, Kita capek guys. Di 2. Kita lanjut. Ya. Dari mana? Tunggu, dari mana? Dari yang